Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugiri dari STAIMI, Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajur Rasyidin. Saya akan mempresentasikan tentang analisa SWOT, strategi integrasi, dan generic porter pada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang kuliner atau makanan, khususnya roti, yang kita kenal sebagai brandnya yaitu Sari Roti. Presentasi ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Manajemen Strategi. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai sejarah tentang PT ini, kemudian analisa SWOT, strategi integrasi, generic porter, dan kesimpulan. Adapun sejarah PT Nippon Indosari Corporindo, yaitu perusahaan ini didirikan pada tanggal 8 Maret tahun 1995 yang berada di daerah Cikarang, Jawa Barat, Indonesia. Sampai sekarang ini perusahaan ini telah mengoperasikan sebanyak 14 pabrik yang berlokasi strategis dengan sebaran distribusi lebih dari 88.000 titik penjualan. Inilah mengapa alasan saya menarik untuk membahas tentang perusahaan ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang analisa SWOT. SWOT itu adalah teknik untuk mengevaluasi posisi suatu bisnis atau proyek dengan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisa SWOT dapat membantu bisnis untuk merencanakan strategi dan tetap kompetitif di pasar. Adapun SWOT itu singkatan dari strength, yaitu kekuatan atau kelebihan, kemudian weakness, yaitu kelemahan atau kekurangan, kemudian opportunity, yaitu peluang atau kesempatan. Yang terakhir adalah threat, yaitu ancaman atau tantangan. Adapun kekuatan yang ada pada perusahaan ini diantaranya adalah memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian inovasi kemasan baru yang lebih efisien, kemudian memiliki varian produk yang terdiri dari roti tawar, roti manis, dan lain-lain. Kemudian memiliki 10 pabrik produksi yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan sampai ke Filipina. Kemudian berhasil meraih penghargaan sebagai produk favorit masyarakat Indonesia. Kemudian memiliki supply chain yang luas, kemudian pendistribusian yang cepat, harga produk terjangkau, dan brand Sari Roti yang sudah dikenal oleh masyarakat. Adapun kelemahannya atau weakness pada perusahaan ini adalah yang pertama, belum menjangkau seluruh pulau di Indonesia. Jadi ada beberapa pulau atau banyak yang belum tersentuh oleh produk ini. Kemudian yang kedua adalah produk tidak disajikan dalam keadaan hangat. Yang ketiga adalah menggunakan bahan baku impor, kemudian memiliki masa kadaluarsa yang singkat sehingga menimbulkan return penjualan. Kemudian peluang pada perusahaan ini yaitu populasi masyarakat Indonesia yang besar sehingga menjadi peluang yang sangat tinggi. Menjadi pasar yang tinggi untuk perusahaan ini. Kemudian mendapatkan kepercayaan tinggi dari pelanggan karena kualitas produknya. Kemudian sosialisasi produk dan pencapaian perusahaan membangun kepercayaan masyarakat. Kemudian adanya bahan baku yang berkualitas baik. Kemudian jangkauan pemasaran dalam jangkauan wilayah pabrik. Kemudian memiliki supply chain management yang luas, lingkup pemasaran produk yang luas, dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan minimarket. Adapun ancamannya
pada perusahaan ini adalah banyak kompetitor atau pesaing dari home industry yang menyediakan roti hangat, sedangkan di Sari Roti belum ada tersaji dalam keadaan hangat. Kemudian selera dan cita rasa masyarakat Indonesia yang beragam tergantung tempat. Kemudian roti termasuk dalam persaingan sempurna sehingga kompetitor mudah keluar dan masuk. Kemudian kebijakan pemerintah mengenai UMR ya, mungkin nanti biaya produksinya, penggajian karyawannya itu lebih tinggi. Kemudian fluktuasi mata uang yang berbeda-beda. Itulah analisa dari SWOT dari perusahaan Sari Roti ini. Selanjutnya kita bahas tentang analisa strategi integrasi. Jadi strategi integrasi ini adalah metode yang digunakan perusahaan untuk menggabungkan berbagai sistem, proses, dan teknologi agar dapat bekerja secara efisien. Nah, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan pangsa pasar. Nah, strategi integrasi itu dapat dilakukan melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Strategi integrasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, ya, yaitu integrasi strategi, intensif strategi, diversifikasi, defensif. Yang pertama kita bahas tentang integrasi strategi. Di sini ada tabel di mana perusahaan itu menerapkan strategi tersebut atau tidak. Yang pertama adalah forward integrasi, jadi forward ke depan. Pada perusahaan ini telah menerapkan forward integrasi, ya, di mana perusahaan ini bekerja sama dengan Indomaret, Alfamaret, dan distributor lainnya, ya, untuk memasarkan produknya. Kemudian backward integrasi atau integrasi mundur, yaitu perusahaan ini itu telah menerapkan backward integrasi karena perusahaan ini telah bekerja sama dengan Bogasari sebagai pemasok bahan baku atau bahan utama untuk membuat produk atau roti tersebut. Selanjutnya tentang horizontal integrasi. Nah, pada perusahaan ini tidak menerapkan horizontal integrasi. Jadi perusahaan ini tidak mengakuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain sebagai kompetitornya. Yang kedua tentang intensif strategi. Yang pertama adalah market penetrasi. Jadi perusahaan ini telah menerapkan market penetrasi atau penetrasi pasar, ya, dengan cara perusahaan ini telah membuat iklan atau menayangkan iklan produk di TV-TV, kemudian di media massa dan media sosial. Yang selanjutnya adalah market development atau perkembangan pasar. Jadi perusahaan ini telah membuka pabrik, ya, di seluruh Indonesia, mungkin bukan di seluruh ya, tapi berkembang banyak, yang tadinya hanya 1-2 sekarang sampai ada 14 pabrik yang untuk produksi. Kemudian product development, perusahaan ini telah menerapkan product development, yaitu dengan mengembangkan varian-varian rasa, varian-varian produk, ya. Jadi perusahaan ini telah menerapkan product development. Selanjutnya tentang diversifikasi strategi atau strategi diversifikasi. Perusahaan ini telah menerapkan horizontal diversifikasi. Jadi pernah meluncurkan produk non roti, ya, seperti selai sebagai produk pendamping roti. Kemudian konsentrik diversifikasi atau fokus terhadap diversifikasi itu tidak menerapkan. Jadi dulu pernah membuat roti boti, ya, khusus untuk menyaingi kompetitor-kompetitor yang harganya lebih murah. Tapi untuk saat ini sudah
tidak produksi lagi. Kemudian konglomerat diversifikasi. Jadi perusahaan ini tidak menambah produk lain selain produk yang sudah ada. Jadi hanya fokus terhadap produk yang sudah berjalan, yaitu khususnya di roti, hanya varian-variannya aja yang diperluas. Kemudian yang keempat tentang defensif strategi. Yang pertama adalah penghitungan. Jadi perusahaan ini telah menerapkan retrenchment atau penghitungan, di mana seperti tadi tidak memproduksi boti lagi sebagai pesaing yang murah. Kemudian divestitur ini juga menerapkan divestitur. Jadi pernah pada tahun 2017 perusahaan ini telah melepas sebagian saham biasa ya untuk membangun pabrik, ya tujuannya untuk pengembangan perusahaan itu. Selanjutnya adalah likuidasi, tidak diterapkan. Jadi perusahaan ini tetap berjalan, tidak dijual aset atau pembubaran. Selanjutnya adalah tentang generic porter. Jadi generic porter adalah serangkaian strategi yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Strategi ini dikembangkan oleh Michael Porter pada tahun 1980-an. Jadi strategi generic porter terdiri dari 3 strategi utama, yaitu kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Nah, di sini sudah ada tampil tentang analisa Porter pada perusahaan PT Nippon Indosari Corporindo. Yang pertama adalah tentang analisa potensial entran atau potensi yang masuk. Yang pertama tentang skala ekonomi. Jadi di sini tampilnya adalah termasuk high ya, termasuk tinggi, di mana perusahaan ini telah mampu memproduksi 5 juta potong roti per hari ya, dengan keuntungan senilai 384,4 miliar per kuartal. Kemudian kebutuhan modal, produk diferensiasi. Perusahaan ini telah menerapkan produk-produk diferensiasi seperti variasi-variasi tadi yang dikembangkan jadi lebih banyak. Kemudian capital requirement atau kebutuhan modal. Perusahaan ini telah mencatatkan dana 350 miliar untuk menambah mesin baru, sehingga bisa untuk menambah daya produksi ke depannya. Selanjutnya adalah akses distribusi channel. Jadi perusahaan ini telah bekerja sama dengan Alfamart atau Indomaret dan lain-lain untuk pendistribusian. Kemudian kerugian biaya tidak tergantung pada skala. Nah, perusahaan ini telah atau punya hak paten sehingga tidak kesulitan untuk membuka pabrik baru karena sudah mendapatkan izin dari kementerian terkait, yaitu Kementerian Perindustrian. Selanjutnya tentang kekuatan tawar-menawar pembeli ya. Yang pertama adalah volume atau konsentrasi atau membeli volume besar relatif terhadap para penjual. Jadi perusahaan ini atau pelanggan pembeli sari roti ini dari semua kalangan masyarakat, dari yang kecil, besar maupun yang sudah manula. Kemudian dapat dilihat dari tabel ya, di mana sudah dianalisa tentang generic porternya.
Selanjutnya tentang yang ketiga adalah kekuatan tawar-menawar pasok atau pemasok. Di situ sudah dipaparkan tabel-tabelnya, ya. Nah, untuk generic porter ini ada nilai rata-rata, ya, yaitu dari potensialnya rata-rata 6,5%, kemudian rata-rata dari kekuatan tawar-menawar pembeli, kemudian kekuatan tawar-menawar pemasok 4,3%, kemudian perlakuan produk dan jasa pengganti. Yang selanjutnya adalah intensitas rivalitas antar pesaing dalam suatu industri. Rata-ratanya adalah 6,2%. Nah, kesimpulannya adalah dari analisa SWOT, strategi integrasi dan generic porter, yaitu PT Nippon Indosari Corporindo adalah merupakan kelompok tumbuh dan berkembang. Strategi yang cocok dengan kelompok ini adalah strategi yang intensif berkaitan dengan penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk. Penggunaan dasar strategi pengembangan pasar adalah memperluas jaringan pasar. Dari analisa SWOT, analisa strategi integrasi, telah didapatkan beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah dapat membuka pabrik di kota-kota strategis sehingga dapat menjangkau kota-kota kecil di sekitarnya. Hal ini memanfaatkan peluang karena sedikitnya kompetitor. Selanjutnya adalah memanfaatkan semaksimal mungkin supply chains dan keagenan yang luas untuk memperbanyak lebih dekat dengan konsumen. Yang ketiga adalah mengoptimalkan pendistribusian dengan mengelompokkan lokasi-lokasi yang ada dalam jangkauan pabrik. Kemudian memperluas pemasaran terutama di Pulau Sumatera, Sulawesi dengan membuka pabrik baru, memperbanyak agen dan supply chains. Kemudian mengoptimalkan pendistribusian agar produk sampai ke tangan konsumen dalam keadaan segar atau fresh. Kemudian berdasarkan hasil analisa di dalam Porter 5 Force tersebut disimpulkan bahwa faktor yang paling tinggi dan berpengaruh dalam perusahaan adalah persaingan antar perusahaan dalam industri dan ancaman masuknya pesaing baru, dikarenakan dengan mudahnya pesaing baru untuk masuk dengan tidak memerlukan modal yang besar, skala ekonomi yang rendah dan diferensiasi produk rendah, namun memiliki aspek yang tidak dimiliki oleh sari roti. Diferensiasi dan ancaman pesaing baru dikarenakan dengan sangat mudahnya pesaing baru untuk memasuki pasar. Faktor daya tawar pemasok dan ancaman barang substitusi berpengaruh dan berdampak yang sedang terhadap profitabilitas perusahaan. Sedangkan produk yang ditawarkan oleh pemasok merupakan bahan baku yang sangat penting bagi sari roti dan akan timbul biaya peralihan apabila mengganti produk lain, sedangkan untuk barang substitusi dikarenakan dapat beberapa substitusi yang dapat mengganti roti dan terdapat kelebihan dan kelemahan barang substitusi. Faktor daya tawar pembeli memiliki pengaruh yang sangat rendah terhadap profitabilitas perusahaan dikarenakan sari roti sebagai produsen roti yang sangat besar dan menjaga eksistensinya hingga saat ini. Demikian presentasi dari saya. Banyak
kekurangan atau yang tidak kesesuaian mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.